Hai CEO, welcome to Lenovo ThinkBook CEO Talks. Kali ini kembali bersama gua Budi Adiputro yang akan jadi moderator di episode kali ini. Seperti biasa di acara ini gua akan ngobrol bareng CEO terbaik di Indonesia. Dan kali ini gua akan ngobrol bareng anak muda Indonesia yang brilian namanya Vincent Iswara, CEO Dana. Sebuah dompet digital tempat transaksi non tunai dan non kartu baik online ataupun offline yang 100% didesain oleh talenta muda Indonesia. Dan gue ditemani seperti biasa oleh Lenovo ThinkBook yang cocok untuk para CEO dan entrepreneurs terutama para generasi milenial dan Gen Z yang mencari perangkat kerja yang performance, security, dan connectivity-nya sesuai dengan standar sebuah business grade laptop. It's built for business and designed for you. Kali ini kita akan ngebahas tentang e-wallet, lifestyle shifting through technology. So, let's meet Vincent. Dan gue udah bersama dengan Vincent Iswara, CEO Dana. Kita akan bicara mengenai topik, tapi sebelum gue akan lanjut kemana-mana, gue akan bertanya soal Dana, tentang lu, tentang leadership. Gue pengen nanya gitu, ini sebagai masyarakat awam ya Vincent ya, kita kan mengenal ada istilah digital payment, ada juga istilah mengenai e-wallet. Sebenarnya apa bedanya sih digital payment sama e-wallet? Nah, sekarang ini adalah di payment 4.0. Nah, payment 4.0 ini adalah apa yang disebut sebagai digital payment. Jadi, apa artinya? Semua yang pernah dilakukan sebelumnya, payment 1.0, 2.0, 3.0, semua bisa ditransformasikan ke digital payment ini. Jadi, digital payment ini tidak cuma menge-replace cash, tidak cuma menge-replace kartu. Jadi, dua-duanya bisa dipakai langsung semuanya di dalam digital payment ini. Semuanya bisa dilakukan dengan satu kesatuan. Dan kita sekarang ini kan di zaman digital ini ya, semua orang membawa ponselnya gitu, mobile handphone. Nah, jadi pembayaran di segala tempat, di pembayaran untuk apapun juga bisa digunakan melalui pembayaran mobile phone. Jadi istilahnya sebenarnya sama dengan e-wallet atau e-wallet bagian dari konsep digital payment itu kali ya? Jadi e-wallet itu adalah salah satu konsep dari digital payment. Jadi kalau kita sebut di Indonesia itu ada e-wallet, ada e-money, terus ada payment gateway, apa semua itu adalah salah satu bagian dari konsep digital payment tersebut. Intinya kita lebih resah kalau ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet di zaman sekarang itu ya Vincent. Betul. Oke, tapi gue akan ngajak lu nostalgia sedikit ke beberapa tahun yang lalu ketika lu memulai bisnis ini. Lu kan sekarang sudah sampai titik di mana pengguna aktifnya udah 35 juta. Tapi beberapa tahun lalu ketika lu memulai bisnis ini, masuk ke bisnis ini ketika ada beberapa company lain sudah memberikan services yang sama. Gue pengen nanya, kenapa lu membuat Dana dan apa sih amunisi lu untuk bisa bersaing dan compete di dunia dan services ini? Ketika waktu itu udah ada services lain yang juga udah penetrasi, udah promosi, dan investasi yang juga nggak kecil gitu. Vincent? Well, just a bit of an update. Jadi as of April kita sudah ada 40 juta ya. Jadi sudah meningkat lagi penggunanya. Kita ngelihat bahwa entusiasme dari pasar itu masih tetap menuju mengarah ke sana. Jadi kalau sebenarnya dari sisi saya melihat kenapa kita membangun Dana di masa-masa mungkin sudah ada pemain-pemain lainnya juga ya di tempat ya. Sebenarnya yang kita lihat itu bahwa potensi untuk digitalisasi ini adalah sangat besar. Yang kita bisa anggap ini adalah this is a transformation yang going to happen untuk masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat sendiri bahwa adopsi dari pasar, waktu kita mulai ya, adopsi dari pasar, transformasinya itu masih very small, very early. Even today, sekarang ini kalau kita ngelihat bahwa the market penetration of digital payment itu masih di bawah 10% dari jumlah transaksi yang ada. Jadi the potential gitu untuk growth itu masih sangat besar. Nah, saya ngelihat satu bahwa kenapa saya juga berentusiastik sekali dan merasa confident sekali bahwa ini adalah sesuatu yang bisa diterima dengan pasar. Karena saya melihat itu masih banyak market needs yang belum di-address. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, di konsep untuk digital payment itu tidak hanya mereplace cash. Jadi bukan hanya cash yang diganti. Jadi kan sekarang banyak sekali kalau melakukan transaksi itu harus top up dulu nih contohnya.
baru bisa melakukan transaksi. Nah, saya belum lihat ada provider yang nggak harus top up pun sudah bisa transaksi. Iya. Jadi misalnya tinggal dikonekkan your digital payment device gitu dengan mobile, itu bisa dikonekkan kartu kredit Anda atau kartu debit Anda atau juga bank akun Anda. Jadi tidak perlu top up lagi, setiap kali payment bisa terjadi secara cepat, secara akurat dan secara sangat Dan terproteksi. Dana sudah melakukan itu ya, jadi bukan hanya sekedar memindahkan transaksi dari tunai menjadi non tunai, tapi memudahkan segala sesuatunya, termasuk tidak perlu top up yang kadang-kadang kita di saat-saat genting kita lupa top up, itu kan jadi drama baru gitu ya, itu menghindari gitu ya. Business opportunity-nya menurut lu seperti apa? Terutama setelah kita memasuki masa pandemi yang udah sekian bulan ini, tentu ini mungkin banyak juga dianggap ini opportunity yang cukup besar juga buat bisnis seperti lo gitu. Jadi kalau sebenarnya kita ngelihat dari terjadinya pandemi COVID-19 ini adalah memberikan lebih banyak kesadaran bagi masyarakat, apalagi gini kan, jadi kalau sebelum pandemi itu kalau melakukan segala sesuatu banyak orang masih memikir, I'm used to the way I'm doing things gitu. Jadi untuk berubah nanti dulu dah, saya cobanya nanti aja dulu. Cuma setelah pandemi terjadi kan kita semua harus di rumah saja ya, semua harus stay at home, dan banyak sekali aktivitas yang tadinya dilakukan secara fisikal itu tidak memungkinkan. Jadi banyak nih mulai mencoba-coba ya, untuk digital. Nah baru terasa, sebenarnya digital itu bisa ya. Terus kedua, digital itu sebenarnya juga lebih nyaman ya. Dan juga kok hampir semua yang saya lakukan saya bisa lakukan dengan digital. Nah karena awareness-nya ini menaik, jadi sekarang bagusnya itu bahwa dari konsumen sudah sadar, dari merchant juga sadar, kalau saya harus untuk biar bisa sustainable, untuk secara long term, saya harus berpikir digital juga nih. Saya harus melihat gimana digital itu bisa memberikan kesempatan alternatif dari pelanggan-pelanggan saya. Nah, satu lagi yang penting juga dari government, dari pemerintahan. Pemerintahan juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus dimulai diadopsi. Salah satu kata-kata yang diberikan oleh Pak Menristek juga kemarin, digital itu harus jadi mainstream, bukan cuma jadi alternatif. Nah, makanya kalau kita melihat ini adalah kesempatan bagus bagi semua pemain digital bahwa this is the moment, dengan kesadarannya masyarakat, pemerintahan, dan pelaku-pelaku di pasar, this is the moment to really. Jadi lu akan memprediksi ke depannya growing-nya akan sangat cepat gitu ya dibanding era-era atau masa-masa sebelumnya. Tapi apa yang membuat ini kan kalau kita lihat misalnya generasi milenial sama Gen Z kan sudah terbiasa banget pakai digital payment, pakai e-wallet segala macam. Tapi kan ada juga banyak sekali orang-orang yang tadi kata yang Vincent juga udah jelaskan, susah sekali untuk pindah dan mungkin belum sadar, mungkin udah merasa nyaman dengan pola-pola yang lama gitu. Menurut lo apa yang membuat, apa tantangan-tantangan ke depannya atau tantangan-tantangan yang selama ini lo hadapi untuk membuat orang tuh mau shifting gitu, Vincent, meskipun lo ngelihat ini udah sebuah necessity gitu, digitalisasi. Jadi yang penting dari sebuah transformasi itu adalah satu, infrastructure in place dulu ya, itu penting sekali kan, infrastruktur ada. Jadi sebenarnya kita menganggap Dana itu ada providing the infrastructures. Nah, kita meskipun sudah infrastruktur ini mencukupi untuk grow very fast, tapi kita masih melihat ada beberapa infrastruktur yang harus tetap diperbaiki. Contohnya infrastruktur untuk data. Nah, kan kita make sure kalau bisa digitalisasi ini dalam arti semua data akses untuk pengguna, pelanggan, merchant harus ada gitu. Kalau misalnya nggak ada signal, ya buyar udah, ya kan. Mau ngomong digital apa ya nggak bisa semua. Nah ini kita harus melihat bahwa infrastruktur ini harus dikembangkan biar lebih meluas lagi infrastruktur data ya. Terus kedua, yang penting juga sebenarnya edukasi. Nah ini penting sekali yang tadi saya sampaikan. Meskipun awareness-nya sudah ada, tapi tetap ada beberapa faktor-faktor yang masih harus ditangani. Contohnya kepercayaan. Kan masih banyak yang khawatir nih, wah kalau saya jadi digital semua nanti gampang dong data-data saya hilang, bisa data-data saya bisa diambil, atau uang saya dicuri, atau dengan hacker kayak apa semua. Nah ini salah satu yang penting sekali yang harus ditangani. Terus abis itu juga dari
friendliness dari dalam arti experience dari digital payment ini harus sangat nyaman dan simple sampai semua pun nggak usah belajar banyak tapi bisa langsung menggunakan. Nah jadi karena dari faktor-faktor ini, Dana itu memiliki pedoman dari setiap kali kita melakukan sesuatu dan memberikan produk atau value atau services terhadap masyarakat. Adalah satu, kita semua solusi kita itu harus trusted. Trusted itu gimana caranya? Kita ada risk management dengan basis teknologi yang sangat global quality. Kita juga memiliki data protection yang sangat juga secure dan canggih gitu ya. Terus juga kita yang penting juga dari trusted itu adalah kita selalu berkomit kalau sesuatu yang terjadi di Dana kita akan proteksi 100%. Misalnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya kalau segala transaksi yang hilang menggunakan Dana dan sudah di-approve oleh Dana, itu kita akan ganti 100%. Wow. Oke. Nah, ini penting sekali nih. Jadi untuk membuat masyarakat ada trust terhadap platform ini. Nah, jadi perpindahan mereka ke digital akan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, jadi itu satu, trust ya. Yang kedua yang tadi saya sebut friendly, user friendly. Kita harus membuat aplikasi kita itu dengan bisa melakukan transaksi dengan sangat cepat. Oke. Kedua, ini penting nih. Ini sebenarnya banyak orang yang tidak sadar tapi penting. Aplikasi kita harus ringan. Dana itu aplikasinya di bawah 30 MB. Kenapa? Benar-benar. Ringan. Jadi kenapa? Karena banyak sekali masih mobile phone yang smartphone yang limited capacity. Selamatnya itu limited storage atau limited processing speed. Jadi kita harus make sure untuk biar masyarakat mengadopsi lebih luas lagi, aplikasi itu harus ringan, tidak boleh berat. Yang ketiga, ini penting nih, yang ketiga juga penting. Salah satu yang filosofi dari semua solusi atau prinsipal dari semua solusi dan produknya Dana, ini harus open. Dalam arti Dana itu terbuka untuk siapapun juga dan bisa dipakai siapapun juga. Kita tidak ada namanya satu customer besar yang semua kita lakukan untuk membuat customer ini makin menjadi besar. Enggak, kita harus terbuka untuk semuanya supaya bisa diterima oleh semua pemain pasar, bisa diterima di pasar semua, dan kita harus open supaya benar-benar bisa diadopsi biar lebih luas. Nah, itu tiga ini penting sekali dan akan menjadi tantangan ke depan. Tapi kalau kita lagi-lagi gue pengen ngajak lu sedikit mundur beberapa tahun silam ketika lu baru membangun bisnis ini dan terjun ke dunia bisnis ini, tantangan-tantangan apa sih yang lu hadapi? Ada cerita-cerita nggak tuh? Vincent, ini kan sesuatu yang baru, masyarakat juga lagi-lagi tadi lu menekankan trust itu jadi hal yang very important untuk bisa mengajak orang untuk chip in di sini. Ada cerita nggak? Tantangannya apa tuh? Jadi kalau kita melihat ya, contohnya kalau misalnya dari dari sisi trust, kita sudah melihat gitu bahwa di Indonesia sudah lama sekali bahwa untuk membentuk atau membuat sesuatu yang baru itu banyak sekali kita biasanya membeli produk dari luar atau meng-outsource ke luar negeri atau juga kita menyewa gitu dari luar. Jadi kalau segala sesuatu terjadi itu sebenarnya banyak sekali kemungkinan ya terekspos lah ya untuk developmentnya, untuk misalnya data-datanya, untuk misalnya security-nya itu bisa terekspos. Tapi kita from day one kita ini sebagai tantangan juga, tapi juga habis itu kita melihat ini sebagai menjadi kekuatan kita. Kita berkomitmen bahwa segala sesuatu yang dibentuk oleh Dana harus di-develop locally. Ini dia nih. Seberapa locally, seberapa kontribusi anak-anak talenta muda Indonesia untuk membangun Dana nih? Jadi sekarang ini Dana memiliki 680 pegawai yang kita panggil mereka itu Dana Mates. Itu semuanya lokal, semua di Indonesia. Dan juga penting sekali bahwa komposisi kita itu 60% dari kita Dana Mates itu adalah engineers. Jadi we don't need to outsource, we don't need to
buy, we don't need to rent gitu dari offshore. Of course, kita willing to work together, tapi dalam arti kita bisa melakukan semua membuat secara locally. Nah, tantangannya of course dari depan-depan kan. Tantangannya gimana kita membentuk tim yang solid ini. Kita membentuk tim yang bisa dengan kemampuan, yang bisa mencukupi apa ambisi kita. Dalam arti memberikan solusi ke semua masyarakat di Indonesia. Jadi dari pertama kali kita mulai itu adalah sesuatu yang tidak mudah, yang kita harus develop from zero dan kita harus membuat keyakinan terhadap semua Dynamates yang join ke kita itu supaya mereka bisa improve dan mereka juga bisa memiliki impi yang sama sehingga mereka bekerja keras untuk membentuk sesuatu produk yang akhirnya bisa dipakai dengan masyarakat. Dan menurut lo anak-anak Indonesia sudah cukup jago dan cukup piawai dalam mengembangkan teknologi dan bisnis ini ya? How do you think? Given the opportunity, yes, they are bisa. Jadi udah di-proven and I'm now very proud gitu bisa dibilang bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia itu bisa bersaing. Kita bicara mengenai apa? Gua akan lompat sedikit bicara apa style leadership lo gitu ya. Ini kan lo tadi bilang mayoritas anak-anak muda Indonesia yang kerja di Dana segala macam. Semuanya mungkin ada beberapa yang mungkin di atas 50 tahun mungkin yang beberapa sedikit-sedikit aja gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara mengenai semuanya anak-anak muda Indonesia yang kerja di Dana itu kan pasti tidak hanya soal gaji, tidak hanya soal pekerjaan, ada experience lain yang membuat mereka mau work together dan menjadi kreatif, inovatif untuk menciptakan sesuatu gitu. Experience apa yang lu berikan ke mereka supaya dan akhirnya mereka bisa membuktikan mereka bisa membangun Dana? Jadi di Dana itu yang kita paling utamakan untuk membangun tim yang solid dan tim yang benar-benar bisa mencapai impian kita, itu adalah kita memiliki values, 7 values. Values ini adalah sesuatu yang kita benar-benar terapkan dan kita benar-benar share dengan semua team members supaya mereka bisa menuju pekerjaannya itu bisa dilakukan secara sama dan konkret. Karena gini, values itu penting sekali supaya jangan sampai semuanya itu harus di micromanage. Nah, karena kita ingin berkembang dengan cepat dan kita ingin berkembang, kita ingin lari ya, kita ingin bersama-sama itu menuju target yang kita trying to accomplish. Makanya values itu adalah sesuatu yang mendasar. Jadi sebelum kita memberikan atau meminta trust kepada pasar, kita harus meminta trust juga dari para karyawan yang cocok dengan values itu ya. Hasilnya apa? Yang lu rasain bahwa ternyata mengingatkan terus tentang values Dana itu berbuah manis dan berbuah baik gitu, atau justru malah sebaliknya? Kalau kita ngelihat yang penting gitu dari Dana adalah satu bahwa kita semua bermimpi yang sama. Jadi bisa ditanyakan ke semua Dana, apa sih cita-cita Anda di Dana? Apa sih cita-cita Dana? Semua akan selalu menjawab dengan sama. Nah, salah satunya, bukan satunya, cita-cita yang penting adalah mentransformasikan masyarakat Indonesia ke digital society. Oke? Nah, terus kedua, kita melihat juga bahwa turnover di Dana itu termasuk rendah ya. Jadi turnover Dana itu di bawah 5%. Itu banyak mematahkan fakta-fakta dan asumsi-asumsi bahwa millennials itu turnovernya besar sekali gitu ya. Okay. Betul. Jadi milenial itu adalah sebenarnya gini. Milenial itu adalah generasi yang mementingkan experience daripada materialistik atau fisikal lainnya. Jadi experience itu sangat penting buat mereka. Dan kita melihat bahwa the next generation pun juga memiliki sama gitu, bahwa mereka ingin ada experience yang relevant to them. Jadi mereka memiliki sesuatu yang can relate, can fit. Nah, makanya dengan adanya culture ini, dengan adanya mimpi ini, kalau kita bisa membuat hal ini bisa diseminasikan dan bisa di-share ke semua members,
akhirnya mereka akan merasa belonging. Jadi penting sekali, belonging inilah yang membuat Dynamates itu satu, mereka bekerja dengan entusiastik sangat tinggi. Energi kalau misalnya datang ke kantor kita ya, kalau nanti sudah buka lagi, itu akan terasa. Jadi kalau di sana benar-benar anyone who join langsung bisa merasa bahwa everybody is open, everybody is willing to share, everybody itu benar-benar di sana untuk membantu. Oh tadi satu yang saya miss dari 7 values, sorry, teamwork. Dan itu nyambung banget sekali. tadi sama penjelasan lu terakhir ya. Yang penting adalah sampai lu Makanya. punya dan lu dan founders yang lain tentunya itu kan membuat dan merumuskan value itu. Itu kan nggak datang ujuk-ujuk ya Vincent ya. Pasti kan ada perenungan mungkin atau mungkin pengalaman di masa lalu lu yang membuat lu akhirnya oh gue harus punya value ini dan gue harus tanamkan value ini untuk di Dana ini. Lu boleh cerita nggak apa namanya background story sampai lu ketemu value itu? Kalau bisa dibilang kan saya mulai dari 2002-an lah untuk menjadi entrepreneur gitu. Jadi sebelum Dana saya sudah lead about 4 other companies. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa saya itu sudah banyak sekali belajar dari kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang sudah saya lakukan dengan sukses sebelumnya, gimana supaya saya bisa terapkan di sini. Saya merasa dari semua yang saya lakukan justru yang dulu miss itu adalah dari culture perusahaan. Kenapa? Karena culture itu banyak yang berasumsi itu akan terbentuk nantinya setelah perusahaan berlangsung dengan lama. Oke. Jadi setelah berlangsung, terus habis itu culture sudah ada, habis itu baru diambil, terus diterapkan. Menurut saya itu sesuatu yang akan sulit. Karena gini, kenapa? Kalau cultures dan values nggak di-setup dari depan-depan, nanti suatu hari akan kejadian bahwa the culture and values that you want or that you think fit you, actually is no longer there. Jadi berubah, karena iya kan, kalau misalnya yang nanti kita hired dari berbagai macam background, kita misalnya ke company-nya menuju sesuatu, memberikan produk atau solusi yang values-nya nggak fit, tiba-tiba nanti culture-nya akan susah gitu. Jadi apa yang terjadi di saya gitu, ya sebelumnya, saya merasa ada di beberapa tempat saya yang tiba-tiba saya merasa, loh, kok company yang saya founded, company saya lead itu culture-nya itu agak beda dengan apa yang saya terapkan di saya sendiri gitu. Jadi malah sayanya nggak fit anymore. Nah, makanya kenapa dari itu saya ingin melakukan sesuatu, coba deh, kalau kita mulai cultures, values gitu dari depan sekali. Nah, di Dana itu saya set up the values and culture itu from first month. Oke, ini seperti cerita sinetron, gue agak maju dan mundur. Tadi kita bicara values, gimana lo mempertahankan dan memberikan experience lain kepada karyawan Dana untuk bisa sama-sama tadi belongings, saling memiliki, dan itu nggak ujuk-ujuk, ada prosesnya dan ada reviewnya juga. Betul. Mingguan, bulanan. Untuk masyarakat pengguna Dana sendiri, kalau di awal-awal Vincent, ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin banyak orang nggak percaya dan orang takut menggunakan digital payment atau e-wallet seperti ini. Lu gimana dulu meyakinkan mereka untuk bahwa ini adalah masa depan? Ada cerita nggak? Jadi in Dana kita always believe in doing one thing at a time. Dalam arti kenapa? Artinya apa? We always try to focus. Oke, kita nggak bisa doing too many things, jadi fokusnya nanti hilang dan kita nggak bisa deliver yang tadi saya mention bahwa we don't always need to be the first, but we need to be the best. Jadi pas Dana mulai itu kita mulai dulu dari kita mulai approach dari certain community, ya kita nggak langsung ke semuanya nih lebar, kita community. Pertama kali kita mulai itu adalah community online. Jadi pas Dana mulai itu kita mulai dari pertama kali kalau kita ngelihat ada untuk watch movies dengan aplikasi Tix ID. Oke. Jadi kita gimana dengan experience digital payment ini
bisa membuat experience Anda pergi nonton itu lebih enak, lebih nyaman dan mudah. Jadi kalau kita ngelihat sekitar 2 tahun lalu ya, itu kalau mau nonton itu kan masih harus ngantri, apalagi kalau ada film yang lagi laku gitu, itu wah ngantriannya bisa sampai dari pagi itu terus ke depan-depan gitu, terus sampai ada itu joki juga tuh, ada joki service juga, iya hebat kan? Suruh antri ya tiket. Iya makanya. Jadi kita memberikan experience gimana tidak perlu ngantri, tinggal semuanya bisa mengorder di aplikasi, terus terkoneksi dengan ya itu tadi dengan wallet, digital wallet Anda, digital payment Anda. Nah, terus kedua kita bekerjasama dengan marketplace, dengan online marketplace. Kita kerjasama dengan Bukalapak. Gimana proses pembayaran di Bukalapak bisa dibuat lebih mudah, lebih nyaman dan lebih aman. Nah, jadi mulai gitu, kita mulai satu persatu, kita mulai komunitas dari sini, terus gitu, terus mulai, abis itu menjalar ke berikutnya, itu mulai kita ke offline, terus kita juga mulai ke pembayaran bill, gitu, misalnya pulsa untuk listrik dan lain-lainnya. Jadi satu persatu. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita melihat gitu, apakah potensi pasarnya, apakah kita melihat komunitas yang membutuhkan, apakah kelemahan yang sudah yang ada di pasar yang bisa kita improve, itu selalu the key points-nya. Dari situ satu persatu bertahap, makanya kita bisa membangun Dana sejauh ini. Menurut lo akan semakin banyak nggak sih, Vincent, pemain di digital payment, di e-wallet ini, atau seperti apa? Potensi itu sangat besar, dan sebenarnya makin banyak pemain sebenarnya itu it's good for the market. Sebenarnya saya pendapatnya personally it's a positive kalau ada pemain-pemain baru. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan di depan sekali, edukasi itu masih sangat penting. Edukasi itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau bisa edukasi dilakukan beramai-ramai, sehingga masyarakat bisa mengetahui keuntungannya apa, benefitnya apa, sehingga bisa mentransformasikan mereka menjadi digital. Karena anggap aja, where we are now, in the physical world, ini adalah dunia yang sudah what we're used to in the last thousand of years. In this digital world, in this digital society, everything yang ada sebelumnya, itu harus dirubah lagi nih. Harus ada sesuatu yang kita bisa improve, kita bisa kembangkan. So many things still left to be done. It's just a beginning. Jadi kita itu masih sangat di awal. Banyak orang selalu bilang kan, oh pemain sudah banyak, pemain sudah besar-besar. Tapi kalau dilihat dari konteks as a society, it's still very early. Jadi there is no doubt gitu. This is the time for everyone to be in it. Oh, very good, Pak Vincent. Tadi lu katakan, lu nggak takut dan lu malah mengajak sebenarnya pemain-pemain baru juga bisa sama-sama nyemplung di bisnis ini dan juga mengedukasi masyarakat. Berarti instead bersaing atau competition, kolaborasi itu juga menjadi hal yang penting dong buat lu. Kalau bicara mengenai lu dan kolaborasi, seberapa penting sih dalam bisnis ini dan lu membangun bisnis ini dengan kolaborasi? Ada cerita-cerita nggak? Mana yang berhasil? Pernah juga nggak kira-kira kolaborasi lu tuh failed gitu? That's why yang tadi prinsipal yang sangat penting yang kita lakukan dari the first time we release our service and product yang dengan open ini. Dalam open, dalam arti kita actually have to collaborate. We have to collaborate with anyone. Jadi kalau kita sendiri kita ngelihat bahwa kolaborasi kita itu adalah one key point of keberhasilannya Dana. Of course ada kolaborasi yang lambat ya, atau kolaborasi yang waktunya takes times, because kan karena kita adalah institusi yang diregulate, kita institusi yang harus comply sama peraturan-peraturan dari pemerintah. Jadi sometimes it takes times. I don't see any collaborations yang kita bilang fail. I see only collaborations yang takes times. Takes times. Karena it takes times. Tapi as I mentioned, I do think collaboration is key, and I do think eventually we can collaborate with anyone. Oke.
Itu menarik banget tuh. Kalau misalnya nih, apa namanya kan, lu tadi bilang lu membuka diri dan mengajak kolaborasi banyak pihak, termasuk para pemain-pemain baru yang mau terjun di bisnis ini gitu ya. Pesan-pesan yang lu mau sampaikan apa buat mereka yang mungkin merasa bahwa ini kan peluang bisnisnya besar sekali ke depannya yang belum digarap gitu ya. Apa pesan-pesan untuk para pemain-pemain baru yang mungkin mau terjun di bisnis digital payment ini? Come over. I mean, let's do this. Kenapa? Karena masyarakat ini adalah kebutuhan yang very very fundamental untuk the future of Indonesia. Ya, yang kita sebenarnya future of Indonesia adalah masyarakat yang bisa hidup di digital society dan digital economy. So the more players, let's do this together. Kita bareng-bareng gimana kita bisa educate the society. Terus kita juga bisa educate the pelaku-pelakunya, the merchants, the financial institutions, and sometimes we can also share to the government gitu. Jadi gimana, apakah yang dibutuhkan pasar sih? Apakah sebagai teknologi-teknologi yang bisa dipakai? Apa teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang sebenarnya yang bisa kita terapkan di pasar ini? And even let's collaborate on innovating things together. Karena kenapa? Ini penting sekali ya. Kenapa saya juga merasa bahwa my strategy of having engineers itu semua di Indonesia dan dilakukan oleh anak-anak Indonesia itu penting sekali. Karena every market in the world gitu, every country has specific needs. Dalam arti gini, lokalisasi itu penting sekali. Dalam arti kebutuhan di Indonesia belum tentu sama dengan kebutuhan di Malaysia, belum tentu sama dengan kebutuhan di Thailand. Kebutuhannya beda, regulasinya beda, infrastrukturnya beda. Nah, kalau kita bisa di-develop oleh anak-anak yang tahu gitu banget bahwa Indonesia itu kayak apa, they live it, they don't just hear about it, they just read about it, they live it gitu. Jadi produk yang kita buat itu akan sangat cocok. Jadi kalau kita bisa inovasi, kolaborasi dengan inovasi barang-barang di Indonesia, apalagi perusahaan-perusahaan yang memiliki juga engineers gitu yang di Indonesia, kita bisa memberikan sesuatu produk yang akhirnya bisa berguna bagi masyarakat. Itu penting sekali. Dan tidak akan saling memakan karena lagi tadi localize itu penting dan pasti punya porsi dan potensinya masing-masing yang bisa dikolaborasikan tadi ya. Yeah. What I can say is this. It's time to grow together. Not yet time to compete. Kenapa? Marketnya masih luas, masih bebas gitu. Let's grow first. Kalau nanti udah mature, kalau nanti sudah misalnya sudah growth potentialnya sudah kecil, okay, let's compete. But let's compete on who is providing the most relevant service to the market. But right now, let's time to collaborate. Alright, Vincent, thank you banget sharingnya. Kita dapat banyak values, pengalaman, dan mungkin ada peluang bisnis ke depan yang masih terbuka lebar untuk bisa di maximize. Termasuk tadi jangan takut berkompetisi karena ini waktunya untuk kolaborasi. Betul. Jadi, so join with this business karena masih banyak Indonesia butuh bantuan banyak orang pintar, anak-anak muda Indonesia untuk membuat semua terdigitalisasi lebih baik lagi. Thank you. Sekali lagi Vincent Iswara, CEO Dana atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you Vincent. Thank you. Bye-bye. Bye. Ya itu tadi wawancara saya, ngobrol-ngobrol saya dengan CEO Dana Vincent Iswara yang sangat menginspirasi bahwa kalau kata Vincent bisnis digital atau digital payment dan digital lifestyle ini mungkin bisa menjadi bisnis opportunity yang menjanjikan ke depannya. So, entrepreneur muda seperti kita harus melihat peluang itu untuk sama-sama berkolaborasi kali ya. Jadi jangan saling mematikan, tapi kolaborasi. Seperti Lenovo ThinkBook yang mengenal kebutuhan generasi milenial dan Gen Z akan perangkat kerja yang performance, security, dan connectivity-nya bisa support smarter productivity, collaboration di tempat kerja tanpa meninggalkan desain yang modern. That's why we're here with Lenovo ThinkBook, which built for business and designed for you. Gue Budi Adiputro, sampai berjumpa di Lenovo ThinkBook CEO Talks episode berikutnya.